Suatu pagi yang cerah, Bebek Kuning menemukan sebuah undangan istimewa di depan rumahnya. Di dalamnya ada gambar laut biru jernih dan terumbu karang yang cantik. Wah, dari mana ini? Tiba-tiba, orang utan putih berseru dengan semangat. Itu dari Honduras. Ayo kita berangkat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berkemas, siap untuk petualangan baru yang seru. Pesawat pun membawa mereka terbang tinggi, melintasi Samudra Biru menuju Amerika Tengah. Dari balik jendela, Bebek Kuning melihat awan-awan putih yang tampak begitu lembut, seperti gulungan kapas raksasa yang berarak pelan. Ia sudah tidak sabar membayangkan pantai-pantai indah dengan pasir putih dan air laut jernih yang akan segera mereka kunjungi. Sesampainya di Honduras, udara hangat dan senyum ramah penduduk setempat langsung menyambut mereka. Kota yang mereka datangi begitu penuh warna, dengan bangunan-bangunan cerah yang membuat suasana terasa sangat hidup dan menyenangkan. Petualangan Bebek Kuning dan orang utan putih di negeri yang eksotis ini pun resmi dimulai. Tujuan pertama mereka adalah Pulau Rhode Island, sebuah surga tropis yang terkenal dengan keindahan lautnya. Airnya begitu bening dan kebiruan, sampai-sampai mereka bisa melihat ikan-ikan warna-warni berenang bebas di antara terumbu karang. Orang utan putih sampai terpukau, seolah tak percaya dengan keindahan luar biasa yang ada di bawah permukaan air. Untuk menikmati pulau ini lebih jauh, mereka menyewa sebuah perahu kecil dan berkeliling. Angin laut yang sepoi-sepoi terasa begitu menyegarkan, menemani perjalanan mereka menyusuri pesisir pantai. Bebek Kuning tak henti-hentinya berdecak kagum. Matanya berbinar melihat setiap sudut keindahan yang ditawarkan pulau ini. Setelah puas dengan keindahan laut, petualangan mereka berlanjut ke sebuah situs bersejarah bernama Cop and Ruinas. Di sana, reruntuhan batu peninggalan peradaban Maya kuno berdiri dengan megah dan gagah. Ukiran-ukiran rumit di setiap batu seakan menceritakan kembali kisah-kisah hebat dari masa lampau yang penuh misteri. Bebek Kuning memperhatikan dengan saksama setiap detail patung dan tangga batu yang sangat unik. Sementara itu, orang utan putih mencoba membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Maya zaman dulu di tempat ini. Berjalan-jalan di antara reruntuhan kuno ini membuat mereka merasa seperti penjelajah waktu dan belajar banyak hal baru. Di sebuah desa kecil dekat Chop and mereka menemukan sebuah balai sederhana tempat anak-anak setempat belajar bersama. Walaupun bangunannya tidak besar, semangat untuk menimba ilmu terpancar jelas dari wajah mereka. Bebek Kuning tersenyum, lalu berbisik pelan pada orang utan putih. Sepertinya ia punya sebuah ide bagus. Benar saja, mereka mengeluarkan bingkisan yang sudah disiapkan. Isinya ada buku tulis baru, pensil warna-warni untuk menggambar, dan juga makanan ringan yang lezat. Anak-anak menyambut hadiah itu dengan tawa dan wajah yang sangat ceria. Melihat kebahagiaan mereka, orang utan putih merasa hatinya begitu hangat dan bahagia karena bisa berbagi. Saat sore tiba, warga desa mengajak mereka untuk menonton pertunjukan kesenian tradisional Honduras. Ada tarian rakyat yang lincah dengan pakaian adat yang sangat berwarna-warni, diiringi alunan musik gitar yang merdu. Suasana terasa begitu hangat dan penuh persahabatan, membuat mereka merasa seperti bagian dari keluarga. Melihat pertunjukan yang begitu meriah, Bebek Kuning ikut bertepuk tangan mengikuti irama musik yang riang. Orang utan putih tertawa geli melihat gerakan tari yang energik dan penuh semangat. Malam itu, mereka benar-benar menikmati setiap momen kebersamaan dan kehangatan budaya Honduras. Malam harinya, petualangan kuliner pun dimulai. Mereka mencicipi makanan khas Honduras yang sangat terkenal, yaitu baleada. Ini adalah tortilla lembut yang diisi dengan kacang, keju, dan krim asam yang gurih. Rasanya benar-benar lezat, ditambah lagi dengan minuman segar dari buah-buahan tropis, makan malam mereka jadi terasa sempurna. Keesokan harinya, mereka menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di pasar tradisional. Pasar itu begitu ramai dan meriah. Banyak sekali kerajinan tangan cantik, seperti kain tenun, ukiran kayu, dan perhiasan buatan tangan yang dijual di sana. Warna-warni barang dagangan membuat suasana pasar semakin hidup dan menarik. Tentu saja, mereka tidak lupa membeli oleh-oleh untuk teman-teman di rumah. Ada gelang anyaman yang cantik, miniatur patung Maya yang unik, dan kain khas Honduras
Dengan corak yang indah, ini pasti akan jadi kenang-kenangan yang bagus. Kata bebek kuning dengan wajah senang sambil memasukkan belanjaannya ke dalam tas. Sebelum benar-benar pulang, mereka menghabiskan waktu sore terakhir di tepi pantai untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan, dan laut yang tenang tampak berkilau indah, tertimpa cahaya senja. Mereka duduk diam, menikmati momen damai dan keindahan terakhir dari petualangan mereka di Honduras. Akhirnya, pesawat membawa mereka kembali pulang dengan hati yang penuh kenangan manis dan tak terlupakan. Honduras itu indah sekali ya, kata orang utan putih sambil menatap keluar jendela. Bebek kuning tersenyum dan menjawab, benar, dan kita juga belajar bahwa berbagi kebahagiaan dengan orang lain membuat sebuah perjalanan menjadi jauh lebih berarti. Terima kasih sudah menonton petualangan kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya ya. Sampai jumpa.